pertanyaan tadi itu kenapa kebijakan pemerintah lulusan P3K ini tidak boleh mengabdi di swasta. Ini keluhan semua, Pak. Kenapa? Apa alasannya itu? Kebijakan yang ada ini apakah bisa dirubah lagi? Tapi tadi saya waktu awal sudah melihat bahwa kalau di ASN itu kan lebih sound control, itu kerjaan tidak pakai KPI. Tapi tadi Bapak udah bilang sudah ada digital KPI tentang kompetensi dan leadership. Saya setuju itu. Dan itu di swasta sangat ketat. Jadi mereka taat. Di guru-guru ya Pak, khusus untuk guru aja. Bapak tolong jawab, dan kalau mungkin ada tips itu. Kenapa kebijakan pemerintah, apa alasannya, padahal guru itu mencerdaskan bangsa, itu konstitusi Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan ini harus dirubah. Nggak boleh anak tirikan yang swasta itu, padahal kita semua punya tujuan sama, mencerdaskan anak bangsa. Silakan Mbak, tipsnya. Baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi PP-nya memang mengatur bahwa yang diangkat jadi ASN itu bekerja di instansi pemerintah. Sementara swasta itu boleh meminta bayaran terhadap mereka yang bersekolah dan seterusnya, diberi ruang lebih banyak, kira-kira gitu. Jadi ini kalau memang ada keinginan harus dirubah PP-nya, kira-kira gitu. Saya kira itu. Mau dirubah atau tidak, atau menurut pengamatan Pak Menteri sendiri ke depan itu? Coba, kita kan tujuannya sama, mencerdaskan bangsa. Konstitusi loh Pak, bukan 45. Tapi sampai hari ini keluar. Terus kita lihat kinerja, ini kita bicara SDM ya. Tadi saya dari awal saya udah bilang, kalau di swasta itu pasti ketat Pak, karena KPI itu berani diterapkan. Saya nggak yakin ASN tadi Pak udah bilang pakai digital leadership, kompetensi. Tapi kenyataan guru-guru yang kalau sudah jadi ASN itu dia mau masuk nggak masuk, apalagi guru ASN ditempatkan di swasta. Itu suka-suka dia Pak, bahayain. Jadi ini agak serius Pak. Apa ada tips untuk merubah ini Pak? Ini sudah salah manajemen ini saya kira. Baik, terima kasih. Menjadi masukan buat kami. Kan dulu oleh Pak Menteri ya. Ibrahim, nanti jadi masukan buat kami. Maka kami tadi sampaikan bahwa ada banyak pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab di sini. Ini akan kami jadikan sebagai masukan dan akan kami jawab tertulis. Jadi memang betul bahwa belum semua kami jawab karena memang kami perlu baca berbagai regulasi dan termasuk anggaran. Karena konsekuensinya ini kan ke anggaran. Yang sekarang saja mengangkat honorer saja, ini salah satu problemnya anggaran. Tapi pikiran Bapak itu tadi kami setuju tadi, tetapi untuk eksekusinya ini seperti apa, nanti jadi masukan penting buat kami. Ya. Pemerintah kan sudah melakukan tahap awal, yaitu pendataan terhadap tenaga non-ASN. Dan itu jumlahnya luar biasa, 2,3 juta. Ya, pertanyaannya 2,3 juta mau diapain? Ini kan dari banyak sektor, dari mulai guru, tenaga kesehatan, sampai tenaga teknis lainnya. Itu termasuk jangan-jangan seperti supir, petugas kebersihan, dan seterusnya. Nah ini kan harus di mapping, kemudian dibikin klasternya, sehingga kemudian kita bisa memetakan keadaan 2,3 juta ini kayak apa. Baru kemudian pemerintah kita usulkan, kita minta agar mengkaji berbagai macam opsi soal penyelesaian tenaga honorer ini. Pemerintah memang sudah mengusulkan kemungkinan 3 opsi. 1, diterima seluruhnya, 2, dihapus seluruhnya, atau berdasarkan prioritas, artinya dipilah-pilah gitu kan. Tapi apapun opsinya tetap harus diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek legislasinya, aspek keuangannya, anggarannya, aspek sosiologinya, aspek antropologinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi. Pemerintah kan mengajukan 4 ide reformasi tematik. Pertama, birokrasi fokus pada pengentasan kemiskinan, yang kedua pada peningkatan investasi, yang ketiga pada digitalisasi, dan yang keempat pada beberapa isu aktual yang ada di dalam pandangan Presiden. Tapi isu tematik ini kan harus didalami ulang juga. Dan bisa mengatasi kemiskinan, sudut pandang Kemenpan harus seperti apa? Ini kan harus jelas point of view-nya, termasuk meningkatkan investasi. Kami mengusulkan untuk perbaikan reform itu minimal 2 pendekatan. Manusianya ditingkatkan kualitasnya, yang kedua pendekatan sistemiknya jalan. Sistemik manajerialnya jalan. Tata laksananya diperbaiki, yes.